Selamat datang di Perantara, program persembahan kantor berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan runutan cerita sebenarnya bersama saya Cahya Sari. Pemirsa Perantara, mengawali bulan Ramadan ini, beberapa wilayah di Indonesia diguyur hujan dengan intensitas sangat tinggi dan durasi cukup lama. Menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati, pihaknya sudah memprediksi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia ini. Hujan lebat disebabkan sejumlah faktor. Adanya gelombang atmosfer seperti Rossby ekuatorial, kemudian juga gelombang Kelvin dan terjadi low pressure area, juga pertemuan beberapa belokan dan pertemuan angin dari berbagai arah. Faktor-faktor tersebut membuat hujan ekstrim, terutama di sebagian besar Sumatera dan Jawa, serta Kalimantan bagian barat dan tengah. Kemudian juga di Sulawesi bagian utara, Maluku Utara, serta Kepulauan Papua, yang dampaknya dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi. Nah, sayangnya kekhawatiran BMKG akan bencana hidrometeorologi terjadi, pemirsa. Bahkan kawasan ibu kota dan sekitarnya merasakan dampak cuaca ekstrim ini. Dari Arean Hulu di Kabupaten Bogor, banjir bandang melanda Kecamatan Cisarua Minggu 2 Maret, mengakibatkan 3 orang tewas terbawa arus. Hujan lebat yang mencapai lebih dari 150 mm per hari menjadi pemicu utama. Ada juga faktor manusia yang berkontribusi terhadap terjadinya banjir. Deforestasi yang terus berlangsung dan hilangnya vegetasi di kawasan puncak membuat tanah kehilangan daya serap airnya. Penyimpangan penggunaan tata ruang di kawasan puncak seperti pembangunan di daerah resapan air semakin mengurangi kemampuan lahan untuk menyerap air hujan. Kawasan yang terletak di cekungan atau sub daerah aliran sungai dengan lereng curam dan tanah berbahan induk vulkanik yang mudah longsor juga meningkatkan risiko. Longsoran tanah dapat membendung sungai menyebabkan akumulasi air yang akhirnya menjebol bendungan alami dan menghasilkan banjir bandang. BPBD Kota dan Kabupaten Bogor mencatat banjir bandang berdampak pada adanya tanah longsor setinggi 6 meter dengan lebar 4 meter di aliran sungai Ciumun di Lebak Sari, Bogor Selatan. Longsor juga dilaporkan di Jalan Raya Puncak Bogor dan Citerep. Banjir bandang juga merusak 7 unit jembatan dan memutus jalan. Lalu bergeser ke hilir, pemirsa, banjir besar merendam wilayah Jabodetabek, Kota dan Kabupaten Bekasi jadi salah satu wilayah paling parah diterjang banjir. Banjir merendam 8 dari total 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi. Banyak fasilitas umum mulai dari jalan utama, stasiun, hingga kantor pemerintahan tak berfungsi akibat banjir. Pusat perbelanjaan dan rumah sakit umum daerah pun tak luput dari terjangan banjir. Sementara di Kabupaten Bekasi, banjir merendam 13 kecamatan, 24 desa dan kelurahan dengan sekitar 36 titik banjir yang rata-rata ketinggian air mencapai 40-200 cm. Ketinggian air bervariasi mulai 20 cm hingga 3 meter, membuat ribuan warga terpaksa mengungsi. Menurut data BMKG, curah hujan tampaknya bukan yang terbesar sepanjang pencatatan seperti tahun 2020. Alih fungsi lahan di hulu diduga menjadi penyebab utama banjir besar di Bekasi. Pemerintah pusat dan daerah pun saling bersinergi bergerak menangani bencana banjir ini. Juga terkait penyaluran bantuan untuk para korban akan dilakukan optimal. Gubernur Jawa Barat Yedi Mulyadi mengkritisi penyebab banjir yang dinilainya tidak biasa ini. Menurutnya, alih fungsi lahan di kawasan puncak dan pembangunan yang tidak terkendali di Bekasi menjadi masalah utama. Di sisi lain, Gubernur Jakarta Pramono Anung akan segera mengadakan pertemuan dengan Kepala Daerah Jabodetabek. Pramono juga meminta ada modifikasi cuaca untuk membantu mengontrol curah hujan tinggi yang mengakibatkan sejumlah sungai meluap. Karena menurutnya banjir yang terjadi di wilayah Jakarta dan Jawa Barat sudah memerlukan penanganan secara nasional. Jadi saya akan membuka diri untuk duduk bersama dengan gubernur, bupati,
wali kota yang sekarang ini terdampak dalam waktu dekat ini. Karena penyelesaian ini kan tidak bisa parsial hanya Jakarta. Bahkan saya mendapatkan laporan yang sekarang ini dampaknya besar ada di Bekasi. BMKG memastikan akan mengabulkan permintaan tersebut dan mulai melakukan modifikasi cuaca dengan titik prioritas di wilayah Jawa Barat. Apalagi BMKG juga memprediksi akan ada 2 kali puncak musim hujan di tahun ini, yakni pada bulan Maret dan bulan November. Sehingga penanganan dan pencegahan banjir di kawasan ibu kota butuh langkah panjang pemerintah agar peristiwa ini tidak terulang lagi. Untuk besok itu prioritas di Jawa Barat karena memang yang paling rentan di Jawa Barat dan terutama ini di daerah pegunungan ya, di puncak, terutama awannya tuh dari situ. Jadi dan kan nanti bisa jadi sumber banjir untuk ke hilir juga, tidak hanya kena Jawa Barat tapi juga bisa mengalir ke arah utara ke DKI ya. Juga banjir bisa dikhawatirkan bisa begitu. Sungai-sungainya kan juga mengalir ke utara. Pemirsa, itu dia perantara untuk episode kali ini. Anda dapat menyaksikan tayangan ini di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, serta antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Cahya Sari, pamit undur diri. Sampai jumpa.